Beginilah kehidupan saat ini, menggantungkan diri pada teknologi. Bersama satu meja, tapi sibuk sendiri. Berjalan beriringan, tapi tak saling memandang. Akankah terus begini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di podcast kali ini. Ada saya Nidia dan dua rekan saya, ada Pak Rudi. Halo. Dan juga Bang Joshua. Hola. Di podcast kali ini kita nggak hanya bertiga, karena kita akan ditemani oleh dua narasumber. Yaitu siapa aja Pak Rudi? Iya, dua narasumber kita ini ada yang pertama ada Ibu Serepina Diurmaida Esos FPD MIKOM. Selamat sore Ibu. Selamat Terima sore. kasih atas kedatangannya dari akademisi ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian yang berikut ada Pak Un Trisaputra SEMAK CTC dari penggiat media sosial. Selamat sore Pak Un. Selamat sore. Iya, saya lihat Pak Un senyumnya nih sumringah sekali nih saat ini. Ceria selalu. Ceria selalu. Nah, kali ini kita akan bahas tentang apa nih kira-kira Jos yang menarik nih? Kali ini seru banget Pak, karena kita akan membahas mengenai bijak dalam gadget. Wah, luar biasa ya. Ya. Memang gadget ini dalam kehidupan sehari-hari kita sangat berpengaruh ya. Betul Pak. Bisa tiap jam, tiap menit, bahkan tiap detik ya. Detik. Ada mungkin sekarang tuh kalau bangun tidur istrinya udah gak dicari lagi, tapi handphone. nyari handphone ya kan? Gimana nih dia kira-kira? Iya, aku juga punya pengalaman sih. Jadi kayak sekarang tuh lebih baik ketinggalan dompet daripada HP gitu. Bener nggak? Ya kan? Iya, memang. Karena semuanya tuh udah di situ. Digitalisasi semua sekarang kan. Sekarang kita akan bahas lebih dalam nih terkait dengan bijak dalam bergadget. Gimana Mbak Nidia? Apa nih kira-kira yang Mbak Nidia nih yang perlu tanyakan ke narasumber kita Kak? Kali Nah, ini? sekarang aku pengen tanya dulu nih sama Ibu Serepina dan Pak Uun. Yang dimaksud dengan bijak dalam bergadget itu apa ya? Siapa boleh Ibu dulu nih, Bu Serepina? Oke, baik. Terima kasih sudah diundang saya ya. Iya, sama-sama, Ibu. Ya, teman-teman mahasiswa Surya. Waduh, luar biasa ya. Luar biasa mahasiswa ya. Ya. Kata bijak dalam gadget itu menandakan kita sudah bisa menggunakan 10 jari kita dengan bijak ya, dengan baik. Di situ kita bisa menggunakan dan mendapatkan informasi yang benar-benar bisa direkam dengan baik ya. Kemudian bagaimana dengan 10 jari ini kita bisa menyosialisasikan sebuah informasi, mendapatkan informasi, kemudian kita coba untuk mendesainnya menjadi yang lebih canggih lagi. Itu bisa terjadi ya. Wow. Nah, bijak dalam gadget di sini menurut Pak Uun gimana? Ya, terima kasih ya. Saya setuju dengan Ibu Serepina ya bahwa bijak dalam gadget ini berarti kita dapat memanfaatkan fungsi dari gadget ini. Iya. Selain dari ya kesenangan ya, banyak kesenangan yang terjadi di gadget ini. Ya, hiburan ya. Hiburan. Ya. Tapi poinnya kita dapat memanfaatkan fungsi utama dari gadget. Iya. Saya rasa di situ Iya, poinnya. iya, betul. Nah, aku ada pertanyaan nih Bu, Apa tuh? sama Bapak juga ya. Iya. Gimana sih caranya kita ini bisa memanfaatkan gadget agar tidak berdampak negatif? Ya, pemanfaatan gadget ini ya beragam ya. Supaya tidak berdampak negatif ya, kita lakukan secara fungsi tadi. Contoh seperti kita melakukan pembatasan dalam penggunaan gadget. Mungkin sedikit Ibu tambahkan, gadget itu sama dengan gawai pintar ya, gawai pintar, perangkat pintar namanya ya. Kalau kita ketinggalan gadget, itu informasi nggak kita dapat Benar. ya, kita nggak dapat. Tetapi kalau ditanya dampak dari penggunaan gadget ini, tentu ada negatif dan positif gitu ya kan. Positifnya kita dapat informasi secepat Iya. kilat gitu ya. Dengan mudah. Titik-titik cepat langsung keluar ya kan Cepat. jawaban. Apalagi masih klik langsung keluar ya kan. Dapat jawaban Jawabannya gitu ya. map juga sudah keluar. Iya. Aplikasi apapun sudah ada. Iya, baik, menarik juga. Memang tadi sudah sempat disinggung sama Ibu Serepina terkait dengan penggunaan positif dan negatifnya.
penggunaan gadget terkait dengan teknologi. Nah, Iya. Bu, saya jadi agak penasaran nih, Bu. Kira-kira, Bu, kalau dengan kondisi sekarang nih, Bu, berapa persen sih, Bu, pemakaian gadget secara positif dan negatif, Bu? Apakah 50-50 ataukah lebih cenderung ke banyakan negatifnya nih, Bu, dibanding positifnya kondisi sekarang nih, Bu, ya? Apalagi lagi hot-hotnya nih, Bu, Iya, iya. 2023 nih. Kalau ibu sih analisanya lebih tinggiannya positif. Wah. Ya, Saya setuju. karena saya selalu berpikir positif ya. Dan menggunakannya hal Iya. positif. Lebih tinggi positif karena kenapa? Kita sudah masuk ke era digital ya kan. Berarti sesuatu yang terbaru dan upgrade itu kita akan masuk di dunia yang nyata adalah di teknologi dengan inovasi yang baru. Tetapi kalau dari segi yang persentasenya sangat sedikit ya, misalnya contoh ya, dari negatifnya ya kayaknya sih berdampaknya karena jadi males aja gitu ya, jadi males Iya. aja. Mageran jadinya. Iya. Gimana nih Pak Uwon? Saya setuju Ibu. Jadi kedepannya memang dunianya memang tidak Iya, berputar juga. digitalisasi. Iya betul. Sekarang masih soke ada ini. Iya. Iya. Betul, Pak. Betul, Pak. Siap. Ya luar biasa ya. Nanti dengan adanya AI ini, kalian bisa mengerjakan skripsi tanpa harus mengetik. Iya. Ya, tapi kan nggak boleh, Pak. Ya makanya ada di ini memang harus tidak menggunakan itu ya dalam hal Harus diedit sedikit, Pak. kuliah. Jadi memang akan menggantikan fungsi-fungsi manusia secara ini ya, secara manual. Nah, oke, terima kasih Ibu Serepina dan Pak Uun. Nah, itu kan dampak negatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya mau tahu nih Bu, Pak, kalau untuk dampak ke psikolognya itu seperti apa? Gitu. Boleh Ibu? Ibu dulu. Psikologi komunikasi ya, kebetulan di komunikasi ya, Betul. sosiologi adalah bagian dari interaksi di mana komunikator dan komunikan yang ada feedback ya, ada pesan yang disampaikan melalui media itu adalah gadget kita ya. Dari media itu kita punya apa? Ada feedback, ada umpan balik. Nah, dari psikologi itu kalau menggunakan yang tadi tidak tahu aturan waktu ya, dia akan berdampak menjadi orang yang asik dengan kesendirian ya, dari orang yang introvert malah semakin introvert ya kan. Tapi bagaimana kalau misalnya dampak yang dia gunakan dengan manajemen yang bagus, bijak dalam gadget yang bagus, maka dia dari yang introvert itu bisa menjadi orang extrovert. Nah itu yang mungkin bisa saya kasih pandang. Terima kasih Ibu. Gimana dengan Pak Uun? Ya kalau saya sih lebih mengarah ke sebagai pengamat ya, lebih mengarah ke dampak psikologinya untuk negatif gitu. Contohnya dalam aktivitas sehari-hari ya, penggunaan ini aja map ya. Kita sudah tergantungan sama map. Dalam menuju satu lokasi aja, kita tanpa map kita udah nggak percaya diri kita bisa sampai di situ. Iya, Orang kita sudah pernah beberapa kali ke satu lokasi. Contoh ke tempat ini. Kita sudah pernah, tapi tetap saya menggunakan map karena kita ketergantungan. Itu dampak psikologi kita dibuat ketergantungan. Malas untuk mengingat karena sudah disediakan semua. Iya, sepanjang jalan tadi bukan Iya, map. iya. Luar biasa Bapak. Ibu nggak diajak ngobrol tadi. Enggak. Lihatin map saja gitu ya Enggak Bu. loh. Dia konsentrasi. Konsentrasi. Buka map langsung ngobrol. Supaya Iya. saya nggak ngantuk di jalan kan. Iya. Oke, terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan lagi nih. Soalnya tadi udah disinggung sama Pak Uun mengenai sosial tadi ya. Nah, ini kan kita tahu nih Bu ya, yang dimana ada remaja-remaja ini lebih memiliki teman banyak di sosial media dibandingkan di dunia nyata. Nah, jadi kan itu berpengaruh tuh. Yang dia nggak pede untuk berbicara dengan orang, dia mau dekat dengan pasangan lawan jenis jadi nggak pede karena lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang yang di sosial media, sedangkan orang-orang di dunia nyata tuh kurang. Nah, ini gimana sih Bu cara kita mengobati ataupun mencegah dan memang orang-orang secara sosial ini udah mulai jauh karena gadget ini? Iya.
Ya memang ya keprihatinan kita adalah media sosial mencari atau jejaring network kita ya. Jejaring network kita itu lebih cenderung ke media sosial ya. Kita kenalan sama seseorang juga melalui media sosial itu, maka kita harus waspada ya, waspada. Jadi jangan sampai kita larut berteman jejaring network kita itu di media sosial. Saya lebih cenderung bagaimana kita mencari dan membiasakan diri kita untuk berinteraksi. Nah, ini kan sistemnya di kampus kan online ya. Tapi dengan seperti ini saya bisa bertemu dengan beberapa mahasiswa seperti ini. Nah, itu psikologi saya itu terbangun gitu. Membuat dampak negatif kepada anak yang tidak menghormati orang tua, ya, tidak mau berteman dengan lingkungan keluarga, gitu. Karena apa? Karena dia lebih cenderung dengan teman-teman yang media sosial, jadi asik di kamarnya dengan mereka itu aja. Tapi kalau dipanggil keluar untuk makan bersama saja sudah tidak mau, ya kan? Makan bersama yang biasanya dilakukan. Kemudian yang sering terjadi juga adalah asikan dengan dunia dia di media sosial itu, menggunakan gadget yang dia anggap teman-temannya itu lebih care, lebih peduli kepada orang tersebut, dengan remaja tersebut ya. Apalagi kalau dihadapin dengan orang tua yang memang sibuk ya, orang tua sibuk. Makanya kita sebagai orang tua, ini sudah orang tua belum? Sudah. Kan sudah orang tua semua belum ya. Nanti yang menyusul orang tua ya, kami yang orang tua ini ya harus jadi harus waspada ini dan melindungi anak-anak kita ya, menjaga anak kita. Ingatkan waktu mereka, ajak mereka rangkul mereka itu supaya menjadi teman baik kita, menjadi sahabat kita, karena sudah perkembangan teknologi yang sangat canggih ini. Jangan membiarkan anak kita yang tadinya sangat polos banget gitu ya, sampai jadi berontak gitu kan. Nah, jadi kita lah yang merangkul, kita yang harus rajin memantau mereka, monitoring kita ada di rumah. Itu saja sih menurut ibu. Kalau tahu, Saya sangat setuju dengan ini ya, informasi dari Ibu Sere ya. Memang kita sebagai orang tua harus memang bisa merangkul anak-anak itu ya, merangkul anak-anak. Dan kemudian kalau pengalaman saya itu, saya selalu membawa anak-anak saya itu berwisata. Apalagi hobi saya camping ya. Oh, hobi camping Pak ya? Tenda ya. Camping. Oh iya. Jadi selalu itu saya bawa camping. Ajak-ajak kami dong. Oh iya. setuju. Dengan tujuan, maksud saya dengan tujuan bagaimana anak-anak itu bisa melupakan gadget untuk sementara. Oke. Gitu, dia bisa melihat keindahan alam ya, bisa bermain dengan alam. Itu tujuannya. Walaupun di tempat tersebut anak-anak bermain gadget lagi gitu. Iya. tetap aja. Sering banget ya, sering Sama, banget. sudah tepat ya. Tetap minimal kita sudah berusaha untuk menjauhkan mereka beberapa waktu. Iya. Gitu. Jadi memang kembali lagi tadi ke Ibu Sere, memang bagaimana kita bisa merangkul anak-anak itu. Iya. Itu tujuannya sih memang. Baik. Ya, seru ya Sangat baik. pembahasan tentang gadget ini ya. Seru banget. Apalagi kalau dari orang tua ya kan. Orang Ya, tua, sudah. bapak ibu. Juga orang tua juga ya. Memang tantangannya lebih berat karena kita harus menjaga anak-anak kita dalam hal gadget ini ya supaya lebih positif lagi. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir ini Bu, sama Pak Un ya, sekalian closing statement lah, boleh nanti. Kita ingin bertanya tipsnya, ya kan, agar kita sebagai suatu individu bisa bijak dalam penggunaan gadget ini, ya, khususnya dalam kegiatan sehari-hari karena kan berkaitan erat dengan teknologi. Ya, kalau anak sekarang, contohnya kayak anak saya tuh kita leskan ada mengenal tentang coding segala macam, jadi dia berkaitan dengan gadget segala macam. Nah, bagaimana sih tips-tipsnya nih biar mereka nggak terlalu kebablasan lah, kira-kira gitulah Bu. Iya. Kalau di saya itu selalu mencoba memberikan sebuah hal-hal baru. Kalau satu hari saya mencoba untuk memunculkan hal baru, pasti anak tersebut akan menggali lebih jauh. Bijak dalam menggunakan gadget berarti 10 jarinya gunakan dengan manajemen waktu yang baik. Gunakan fungsinya dengan baik, sesuai dengan keperluan. Seperti itu. Kalau dari Pak Un gimana Pak? Saya lebih mengarah gini ya.
jangan terlalu ketergantungan sama gadget. Jadi saran saya, menurut saya, jangan ketergantungan sama gadget dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Jangan ketergantungan ya. Ketergantungan. Udah kayak narkoba berarti ya gadget ini ya. Hampir. Luar biasa. Luar biasa. Karena ada statement tadi, lebih bagus ketinggalan apa tadi? Dompet. Ketinggalan istri. Aku istri. Iya. Oke, baik. Luar biasa sekali pembahasan kita kali ini ya. Nggak terasa waktu kita juga yang memisahkan kita. Mungkin kalau bisa saya ambil benang merahnya bahwa ketika kita bijak per gadget, kita harus batasi penggunaannya ya. Kita arahkan semua ke arah yang positif. Semua tergantung jari kita. Kita mau search berita yang negatif, positif, itu semua memang tergantung dengan kita. Ibu Syarifina, terima kasih banyak atas kedatangannya. Paul juga terima kasih, teman-teman rekan bos. Terima kasih. Demikian teman-teman. Sampai jumpa di podcast berikutnya.